Oke, teman-teman, sambil menunggu yang lain join, kita mulai saja pelajaran hari ini. Sebelumnya, teman-teman bisa di-on-kan kameranya. Oke, di sini Abang mengajar desain grafis di kelas 10 TKJ 1. Itu kelas teman-teman. Sebelumnya Abang mau memperkenalkan diri dulu. Nama Abang Juan Dakosta Haju. Abang Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini Abang mengajar teman-teman sekalian selama kurang lebih 2 bulan. Mungkin itu perkenalan singkat dari Abang. Mungkin dari teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu supaya lebih akrab nanti. Ayo, siapa yang mau memulai untuk memperkenalkan dirinya? Ayo, teman-teman, siapa yang mau memperkenalkan dirinya duluan? Kalau nggak ada yang memulai nih, Abang tunjuk ini siapa yang memperkenalkan diri duluan. Oke, nggak ada nih ya. Berarti Abang tunjuk aja nih siapa yang duluan. Dari Sanjana Ramadhani, silahkan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sanjana Ramadhani. Oke. Berikutnya Ria siapa nih? Ria Nur Anissa. Ayo, silahkan. Perkenalkan, nama saya Riah Nur Anissa dari kelas TKJ 1. Oke, siap. Berikutnya Rasya.
Perkenalkan, nama saya Raisa Serina Putri, bisa dipanggil Caca. Oke, bisa dipanggil Caca. Berikutnya Tina. Perkenalkan, nama saya Tina. Halo, Tina. Perkenalkan, nama saya Tina. Oke, siap. Maulana, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulana. Oke. Berikutnya ini Rafael, silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Dwi Atmaja. Oke, siap. Ahmad Nur Huda, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Huda. Ena Oktavia, silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ena Oktavia. Oke. Habis itu Anandika nih, coba perkenalkan diri. Anandika. Oke, rupanya Anandika mungkin lagi di mana. Untuk mempersingkat waktu, memperkenalkan diri nanti di kolom chat saja. Tulis nama, umur, sama tempat tanggal lahirnya di mana ya. Oke, sebelumnya Abang mau bertanya sama teman-teman sebelum memulai materi pelajaran. Kira-kira teman-teman sudah pernah searching atau mencari di pencarian tentang desain grafis? Sudah pernah mencari atau belum? Belum. Bagaimana teman-teman yang lain? Belum. Berarti belum ada yang searching atau mencari ya? Baik, di sini Abang akan menjelaskan sedikit tentang apa itu desain grafis. Desain grafis itu sendiri adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi atau suatu pesan yang disampaikan. Dan desain grafis ini sendiri bisa itu tadi yaitu fotografi, gambar, atau ilustrasi. Bidang ini bisa juga melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi.
Kira-kira teman-teman ada yang tahu aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk desain grafis? Ada yang tahu? Canva. Bagaimana? Ayo, silakan bersuara. Microsoft Word, Pak. Oke, Microsoft Word. Ada lagi? Canva, Pak. Ya, Canva. Mungkin ada lagi tambahan teman-teman yang lain jenis aplikasinya? Picsart. Ya, Picsart. Memang untuk aplikasi desain grafis ini cukup banyak ya. Kalau yang mudah itu menurut Abang itu aplikasi desain grafis. CorelDRAW. Software CorelDRAW. Di sini ada yang pernah mendengar software CorelDRAW? Atau pernah menggunakannya? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Oke, siap. Software CorelDRAW ini itu software yang sering digunakan biasanya untuk membuat spanduk, membuat gambar. Ada juga software satunya itu yaitu Photoshop. Cuman Photoshop ini agak sedikit ribet kalau menurut Bapak ya. Kalau menurut Abang. Bagaimana teman-teman? Muncul share screen Abang? Muncul Bang. Oke, siap.
Oke, di sini Abang mau membacakan singkat deskripsinya. Pembelajaran desain grafis itu pengertian desain baik dalam arti umum maupun dalam arti khusus. Apakah arti desain grafis bila kita mendengar dan aspek mendengar perkataan desain. Selain pengertian desain tersebut, ada juga jenis dan aspek desain yang terdiri dari desain struktur dan desain hiasan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan di lingkungan sekitar kita. Jadi desain ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti gambar desain suatu benda, lainan rumah, misalnya taplak meja, sarung bantal, dan dengan hiasan sulaman maupun gambar busananya. Jadi desain grafis ini fungsinya banyak. Itu deskripsi singkatnya. Di sini ada pengertian desain. Pengertian desain perlu diketengahkan dengan harapan agar apa yang dimaksud dengan desain itu dapat difahami dan dilaksanakan dengan baik. Sebagai dasar, kalau kita membuat desain tidak hanya dilandasi oleh pengertian saja, tetapi harus memiliki keterampilan khusus dalam pelaksanaannya. Jadi dalam pelajaran desain grafis ini, kita harus memiliki keterampilan juga dalam menggunakannya, dalam menggunakan desain ini. Contoh software yang bisa kita aplikasikan itu banyak. Salah satunya CorelDRAW. Nah, di sini apakah sebenarnya yang dimaksud dengan desain itu? Banyak yang mengartikan bahwa desain itu adalah seperti hiasan pikiran dan pinggang dari pinggang yang bermotif bunga atau hiasan. Rendah dari busana, keduanya benar, tetapi sangatlah sempit pengertiannya. Jadi pengertian desain grafis itu sangat luas, tidak hanya sekedar gambar ataupun dan lain-lainnya. Terus yang berikutnya pengertian desain dalam arti umum. Menurut beberapa pendapat yang ada mengatakan bahwa desain itu adalah sebuah rancangan. Jadi menurut pendapat umum itu desain itu bisa juga diartikan sebuah rancangan. Terus sebuah gambar rencana. Desain juga dapat diartikan sebuah gambar rencana karena untuk menggambar kegiatan kita atau rencana yang akan dilaksanakan. Sudah itu desain itu sebuah gambar untuk merencanakan suatu bentuk benda. Terus sebuah gambar rencana suatu karya. Jadi desain itu bisa juga diartikan dalam sebuah gambar dalam suatu karya. Dan sebuah konsep dari suatu rencana. Desain tersebut juga bisa menjadi konsep dalam rencana. Dari berbagai pendapat pandangan mengenai desain tersebut bahwa desain adalah perencanaan yang dapat dituangkan melalui gambar atau langsung kepada bentuk benda sebagai sasarannya. Atau dapat pula disimpulkan bahwa desain adalah suatu rencana yang terdiri dari beberapa unsur untuk mewujudkan suatu hasil yang nyata. Jadi desain ini bukan hanya sekedar kita membuatnya baru terus menyimpan dalam file laptop, kita juga bisa membuat desain itu menjadi nyata. Contoh desain yang membuat menjadi nyata itu misalnya seperti kita membuat baliho, spanduk, atau gambar seseorang. Itu kan dalam bentuk, tidak nyatanya itu dalam bentuk file software dalam laptop. Nah, untuk membuat file itu menjadi nyata, kita bisa mencetak file itu supaya menjadi nyata.
Tulisan berikut pengertian desain dalam arti khusus. Pengertian desain dalam arti khusus ini berkaitan dengan kegunaan atau fungsi benda. Desain yang akan dibuat sesuai dengan daya guna atau fungsi serta ketepatan pemilihan bahannya. Jadi dalam membuat desain itu tidak semata-mata hanya membuat sudah itu jadi, tetapi kita harus bisa memilih pemilihan bahan. Bahan yang dimaksud di sini dalam kita mendesain itu kita harus memilih objek atau gambar yang akan kita desain, dan perpaduan warnanya juga harus pas supaya bisalah menjadi desain yang bagus dan enak dilihat. Ya, bisa dilihat ini salah satu contoh desain. Ini contoh gambar desain struktural lenan rumah dan busana dengan penerapan desain hiasan. Jadi ini objek yang bisa kita ambil dan kita buat desainnya menggunakan software CorelDRAW tadi, atau software Photoshop, bahkan bisa juga software lain yang teman-teman kuasai. Dan ini bisa juga menjadi gambar atau objek yang akan kita buat desainnya. Di sini ada banyak sekali contoh dari desain grafis itu sendiri yang bisa kita aplikasikan. Ya, ini contoh gambar file mentahan dari software aplikasi yang kita gunakan. Ini masih dalam bentuk file mentahan ya teman-teman. Ini kan pertama kita membuat objek dulu, kita gambar dulu pola atau objek itu tersendiri. Di sini bentuk objek itu busana. Dan jika sudah buat busana begini, tinggal kita padukan dengan warna yang pas supaya menyatu, supaya desain itu indah dilihat. Nah, ini contoh dari desain yang sudah dipadukan dengan beberapa warna. Bisa teman-teman lihat cukup bagus hasilnya dari gambar ini karena sudah dipadukan dengan beberapa warna. Ini juga ada gambarnya, contoh gambar yang sudah dipadukan dengan warna. Dan ini bisa kita cetak hasil desain ini supaya menjadi benda nyata. Ya, mungkin itu tadi gambaran singkat desain grafis pertemuan hari ini. Jadi desain itu bisa dibilang dia itu sebagai gambaran wacana untuk kegiatan kedepannya, dan bisa juga dibuat untuk membuat baliho, poster, dan lain-lain itu. Bagaimana teman-teman, dapat dipahami? Halo teman-teman. Bisa, Kak. Paham sih.
dapat dipahami penjelasan Bapak, penjelasan Abang tadi? Bisa. Oke. Apa ada yang mau ditanyakan? Kurang paham, Kak. Oke, kalau kurang paham nanti pertemuan berikutnya Bapak jelaskan lagi. Soalnya waktu kita sudah mau habis. Oke, Bang. Oke, teman-teman, nanti untuk penjelasan detailnya lagi pertemuan berikutnya. Soalnya waktu kita tinggal 1 menitan. Kalau Bapak jelasin lagi nanti kurang waktunya. Jadi pertemuan hari ini kita akhiri saja, teman-teman. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, selamat. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Dadah.